Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walakin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Dawud. Wa fi riwayat An-Nasa'i في عمل اليوم والليلة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وفي رواية الطبراني في الكبير عن حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. Dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang tangan beliau seraya bersabda. Sayyidina Mu'ad bercerita, Nabi pernah pegang tangan saya. Ini pengalaman-pengalaman hidup para sahabat bersama dengan Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun kelihatannya, sesederhana apapun kelihatannya, bagi para sahabat itu besar. Karena apa? Di hati para sahabat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih cintai dari segala-galanya. Jadi kalau pengalaman hidup dengan orang yang kita cintai, walaupun kelihatannya sederhana, jadi tidak sederhana. Bagi para sahabat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam lebih mereka cintai dari ayah mereka. Lebih mereka cintai dari ibu mereka. Lebih mereka cintai dari anak dan istri mereka. Bahkan bagi para sahabat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam lebih mereka cintai daripada diri mereka. Bagi para sahabat yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hati mereka jauh lebih mereka cintai dari seluruh manusia yang ada. Jadi apa saja yang pernah terjadi bersama dengan Nabi, kehidupan mereka bersama dengan Nabi itu mesti jadi kenangan indah. Sampai tangan saya pernah dipegang. Itu indah sekali bagi sahabat. Sehingga mereka itu menceritakannya. Diceritakan kepada sahabat yang lain. Diceritakan kepada murid-murid mereka. Mereka punya murid-murid kan. Generasi tabi'in itu adalah murid-murid para sahabat. Itu mereka akan cerita. Karena bagi mereka itu indah. Manis. Bahkan subhanallah. Ini ada ungkapan Nabi. Yang bagi para sahabat itu. Subhanallah. Lezatnya tidak bisa terukur. Pegang tangannya. Sambil Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mengatakan. Ya Mu'ad. Demi Allah. Wallahi demi Allah. Ini sesungguhnya aku la uhibbuk, benar-benar mencintai. Orang yang pernah mengalami, merasakan cinta, mengalami jatuh cinta. Mendengar ungkapan cinta dari orang yang ia cintai bagaimana? Gimana ya, Ahmad? Lezatnya itu seperti apa? Kalau dari orang yang kita tidak cintai, biasa-biasa aja. Dia mengatakan, saya cinta sekali dengan kamu. Itu ya biasa-biasa aja lah. Walaupun biasa-biasa saja, mesti ada efek juga. Ternyata saya ini dicintai. Apalagi yang mengatakan cinta kepada kita itu adalah orang yang kita cintai. Dan orang yang kita cintai ini bukan orang biasa. Orang terbaik di alam semesta. Subhanallah. Makhluk yang terbaik di alam semesta.
ketika malam Mi'raj, supaya terasa kita seperti apa kebaikan Nabi. Kita katakan orang terbaik, makhluk terbaik, orang paling agung, makhluk paling agung. Supaya terasa kita ya. Di malam Mi'raj, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam mendapat ungkapan dari Allah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul ardh. Kalaulah bukan karena engkau, kalaulah bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, ma khalaqtul ardh. Alam semesta ini tidak aku ciptakan. Coba makhluk seagung itu artinya apa? Langit tidak akan pernah ada kalau bukan karena yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Bumi dengan segala isinya yang hampir semuanya membuat kita kagum, tergila-gila, itu tidak akan pernah ada kalau bukan karena yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitul Ma'mur, Arash, itu enggak ada kalau bukan karena yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidratul Muntaha tidak akan pernah ada. 7 petala langit dan bumi itu Ka'bah, yang mana hati seluruh umat Islam cenderung cinta sampai mau korban apa aja. Berpisah dari kampung halaman, berpisah dari yang dicintai, berpisah dari harta yang dia kumpulkan perlahan-lahan dengan penuh pengorbanan. Gak apa-apa. Yang penting sampai ke Nanggro Mulia, sampai ke Ka'bah Baitullah. Hati manusia gandrung ke sana. Itu tidak akan pernah ada kalau bukan karena yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Kemudian terasa seperti apa keagungan. Nah, yang kita cinta ini manusia paling agung di sisi Allah. Manusia paling mulia di sisi Allah. Nah, orang kayak gitu yang memegang tangan kita kemudian menyatakan cintanya kepada kita. Gimana itu? Tentu nggak bisa kita bayangkan, Pak. Itu akan jadi kenangan indah, kenangan manis seumur hidup, mengalahkan segala-galanya. Itulah yang dirasa oleh Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala. Sehingga beliau menceritakan, Nabi dulu pernah pegang tangan saya. Ketika pegang tangan saya, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi, pakai sumpah. Sumpah bang. Nabi bersumpah. Apa sih perlunya Nabi sumpah? Nabi itu nggak pakai sumpah, ucapannya pasti benar. Nabi itu nggak pakai sumpah, kalau ngomong pasti perkara besar. Nggak ada ucapan Nabi hal-hal yang sepele, hal-hal yang rendah, yang nggak ada muatannya, itu nggak ada. Semua ucapan Nabi itu mesti perkara besar, perkara penting, muatannya pasti besar. Wallahi demi Allah, wahai Mu'adz, inni la uhibbuk. Nah, apalagi kalau yang maparin ini orang yang pakar bahasa Arab. Inna itu huruf takkid, istilah dalam bahasa Arab ilmu nahwu itu inna itu huruf takkid. La uhibbuk, la sini lam takkid lagi, ada 2 takkid. Kalau bahasa kita bete-bete, kebit-kebit. Nah, gabung-gabung. Ada orang ngomong sampai kumpulkan gitu. Nyonya kebit-bete, ada enggak sampai. Walaupun serius sekali, kebit dadat. Kebit-bete dadat. Nabi Agung mengumpulkan 2 kalimat takkid, 2 huruf takkid. Diawali dengan sumpah dengan Allah. Lama kita jelasinya di sini supaya terasa kepentingan apa yang akan Nabi sampaikan nanti kepada Mu'adz. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Dan ini diulangi 2 kali. Wallahi demi Allah, wahai Mu'adz, aku benar-benar mencintaimu. Setelah menyatakan cintanya Nabi Agung kepada Mu'adz, Nabi bersabda, usika wahai Mu'adz, aku wasiat. Aku pesan, aku berwasiat kepada kamu wahai Mu'adz. Aku pesan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna, jangan sekali-kali. La tada', sebenarnya kalau bahasa Arab la tada', jangan kamu tinggalkan.
Tapi la tada'anna sini pakai nun takkid taqilah. Nah, dalam istilah ilmu tata bahasa Arab, lam nun takkid taqilah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Ada jet be sagai-sagai gata tinggai wahai mu'adhar. Fi duburi kulli salatin, di penghujung setiap selesai salat. Setiap akhir salat jangan kamu tinggalkan. Apa? Taqul, kamu mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ini mungkin kita sudah sering dengar doa ini. Tetapi runtut kalimat ini dari awalnya di mana Nabi pegang tangan Mu'adz, di mana Nabi bersumpah, di mana Nabi pakai hukum, pakai huruf takkid berkali-kali, pakai nun takkid taqilah lagi. Mungkin kita belum pernah mendengar ini. Ternyata doa ini bukan doa yang sederhana, bukan doa yang sepele. Untuk menyampaikan perkara ini, Nabi mengawalinya dengan perkara-perkara yang tidak sederhana. Mengikat hati para sahabat, mengikat hati Mu'adz ketika itu. Sehingga Mu'adz pun meriwayatkannya kepada murid-muridnya. Dan riwayat ini, istilah dalam ilmu hadis, secara musalsal telah sampai kepada kita. Dulu saya pertama sekali mendengar hadis ini langsung secara musalsal dari guru kami, Abun. Itu waktu itu kelas 1 sanawiyah, masih di pesantren. Ngaji pagi juga seperti ini. Ngaji pagi, ketika itu beliau membacakan hadis ini. Kita menerima hadis ini secara musalsal. Dari guru kita, beliau dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya dari guru, mentok sampai Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz menerima ini dari yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Ini yang dia katakan, ilmunya ada sanadnya, amalan ada sanadnya. Sanad itu sandaran yang kuat, sehingga akan memberikan kesan pada rohani. Ya, kita ulangi ya, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Mu'adz cerita, Nabi pegang tangan. Sambil mengatakan, wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku sangat-sangat mencintai. Demi Allah, sungguh aku sangat-sangat mencintai. Kemudian beliau bersabda, wahai Mu'adz, aku berwasiat kepada kamu, la tada'anna, jangan sampai kamu tinggalkan, jangan sekali-kali kamu tinggalkan, fi duburi kulli salatin, setiap selesai salat, taqul, kamu membaca, Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, atas berzikir kepadamu, tolong aku untuk dapat berzikir kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah, di antara muatan pentingnya maknanya apa? Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu mentaati. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berzikir kepada Allah. Jadi kita zikir ini, Pak, bukan karena ketaatan, bukan kekuatan kita sama sekali. Duduk berjam-jam sanggup untuk perkara yang sia-sia, wal'aidzubillah, bahkan untuk maksiat, tetapi untuk ucap satu kali subhanallah, kalau bukan dengan pertolongan Allah, kita enggak mampu. Enggak sedikit, Pak. Berjuta-juta manusia, berjuta-juta majelis, di mana mereka duduk berjam-jam, tidak satu kalimah Allah pun keluar dari orang yang duduk itu. Lalu bukan karena pertolongan Allah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, untuk bisa kamu berzikir kepada Allah, untuk supaya hatimu dapat ta'alluq, terhubung dengan Allah, kamu butuh kepada Allah. Kamu berhajat kepada pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, tanpa i'anah Allah, tanpa cahaya hidayah dari Allah, satu subhanallah pun kita enggak kuat untuk mengucapkan. Wa syukrika, dan demikian juga tanpa pertolongan Allah, kita enggak akan mampu bisa bersyukur kepada Allah. Syukur bukan perkara yang sepele, saudara sekalian.
Syukur itu bukan perkara yang sederhana. Syukur ini perkara yang besar. Allah Ta'ala katakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hambaku banyak. Hambaku itu banyak jumlahnya. Dari semenjak manusia pertama Nabi Allah Adam, sampai nanti dunia dikiamatkan, jumlah manusia itu banyak. Tapi enggak semua beriman. Namun begitu yang beriman juga masih banyak. Tapi enggak semuanya sujud kepada Allah. Dari orang-orang sudah beriman kepada Allah, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, tidak semua mereka yang hidupnya senantiasa dalam bersyukur kepada Allah. Allah katakan, wa qalil, sangat sedikit sekali, min ibadiyas syakur, dari hamba-hambaku yang mereka bersyukur kepada Allah. Sedikit. Makanya dulu ada orang pas pergi haji, tawaf, biasa orang doa ini minta yang banyak. Kalau bisa jadi komunitas yang jumlahnya mayoritas. Ini orang, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Didengar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini doa kau. Setiap putaran itu aja dibaca. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan yang sedikit. Ditunggu oleh Umar sampai orang yang selesai tawaf. Selesai tawaf, aku mendengar doamu yang aneh, tidak pernah aku mendengarnya. Kamu minta agar kamu dimasukkan dalam golongan yang sedikit. Apa maksudnya? Orang yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidakkah kau membaca di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali. Coba ini, yang subuh dengan yang enggak subuh, mana banyak? Yang subuhnya berjamaah dengan, ya ada juga subuh, tapi sendirian dan kapan-kapan. Ada yang subuhnya bangun jam 7 subuh, bangun jam 8 subuh. Enggak sedikit yang kayak gitu. Nah sekarang kalau kita tanya, yang subuhnya di awal waktu berjamaah, di mana adzan dikumandangkan, di masjid, tempat sebaik-baik tempat, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Berapa banyak perbandingannya? Belum lagi sudah bisa sholat subuh berjamaah, hatinya syukur. Itu sedikit aja. Karena ada orang yang sholat, tapi ya biasa-biasa aja. Enggak merasakan bahwa ini adalah nikmat. Enggak menyadari kalau ini adalah kemuliaan yang tidak semua orang menerima ini dari Allah. Yang namanya dikasih kemuliaan kan tidak semua orang. Hidup dikasih. Bisa bergerak dikasih, sehat dikasih. Tapi untuk menerima kemuliaan lebih dari sekedar itu, tidak semua orang. Wa syukrika. Ya. Kemudian wa husni ibadatik. Nah, untuk meningkatkan ibadah kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, makin hari makin khusyuk, makin hari makin ta'alluq, makin hari makin khusyuk. Ibadat kita itu berefek. Salat kita memberikan dampak kehidupan sehari-hari di luar salat. Misalnya di dalam salat kita tutup aurat dengan sempurna. Ya di luar salat juga tetap menutup aurat dengan sempurna. Di dalam salat kita menjaga pandangan kita. Di luar salat juga kita mengawasi penglihatan kita. Di dalam salat kita ini merasa nih bahwa Allah memperhatikan saya, melihat saya, mengamati saya. Nah, perasaan ini udah bisa belum kebawa di luar salat. Di luar salat juga merasakan ada kesadaran bahwa Allah memperhatikan saya, melihat saya, mengamati saya. Di dalam sholat kan nggak ada ini orang yang sholat nggak ada wudhu, sholat dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Udah belum kita bisa menjaga dalam kehidupan keseharian kita senantiasa dalam keadaan suci, menjaga wudhu. Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, syaitan akan senantiasa menjauh dari seorang mukmin selama ia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Makanya, ya kalau kita bisa, jadi sholat wudu ini bukan hanya pas mau sholat aja. Kalau misalnya kita udah siap-siap nih mau kerja, mau ke toko, mau ke kantor, ya kita dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Akan ada pertolongan-pertolongan Allah yang khusus untuk orang senantiasa menjaga wudu. Kita sama-sama ya. Kita baca, kita talqin sama-sama.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini bukan doa yang sederhana. Yang pertama datang pengajarannya dari sebaik-baik manusia. Kemudian cara mesannya juga pakai kata-kata jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Artinya apa? Nabi mau menyadarkan kita bahwa kita senantiasa butuh Allah. Nabi mau memahamkan kita bahwa kita senantiasa terus-menerus kita sangat butuh Allah untuk setiap keadaan. Mau apa aja kita butuh pertolongan Allah di sana. Tanpa pertolongan Allah, persiapan sudah matang, perhitungan sudah matang, semuanya sudah cermat. Kalau tidak ada pertolongan Allah, semuanya gagal. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pesan, ya terutama untuk diri saya juga kita semua, jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Bawa Allah senantiasa bersama dengan kita. Dahulukan Allah di atas segalanya. Ihfazillah yahfazka. Sudah ngaji kan sama Ustaz Husni? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, jaga Allah. Kamu akan dapati Allah pasti akan menjaga kamu. Gimana maksudnya jaga Allah? Ya kehendak-kehendak Allah. Perintah-perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala inginkan kamu jaga, maka jaga itu. Apa yang Allah Ta'ala suruh kamu untuk menjaganya, jaga itu. Artinya kita menjaga Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Cintai segala apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Membenci segala apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Yahfazka, pasti Allah Ta'ala akan menjaga. Kita butuh pertolongan Allah untuk bisa berzikir. Kita butuh pertolongan Allah untuk bisa bersyukur. Dan kita sangat-sangat berhajat kepada pertolongan Allah untuk bisa memperbaiki ibadah. Ini hadis yang kedua dan ketiga kita baca. InsyaAllah akan datang fadilah ayat kursi. InsyaAllah kita akan baca. Kita lanjutkan keterangannya. Niat kita amal dan kita sampaikan ke teman kita yang lain. Nah ini bacanya. Kita bacanya ini dulu kalau Abun guru kami ngajarinya sebelum beranjak dari duduk tahiyat. Rabbil alamin innaka hamidum majid. Silakan mau doa-doa yang lain ditambah Rabbu inni zalamtu nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih belum beranjak. Allah ta'ala syukur Allah ta'ala amal kita sampaikan dua kali. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina